Ya udah. Selamat pagi bagi kita semua. Pagi hari yang indah dan bahagia ini kita telah bangun dari tempat tidur kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih banyak atas pagi yang indah dan bahagia ini. Kami boleh bangun dari tidur kami dengan sukacita. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu untuk kami renungkan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, dalam nama Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam Pengkhotbah 7 ayat 7 yang berbunyi, "Sungguh pemerasan membodohkan orang berkhidmat, dan uang suap merusak hati." Suap adalah suatu usaha atau tindakan yang dilakukan pihak tertentu melalui cara-cara yang tidak benar untuk mencapai tujuan-tujuan yang dianggap lebih menguntungkan atau memudahkan. Suap sifatnya selalu menguntungkan pihak tertentu, tetapi merugikan kepentingan orang lain. Suap disebut dengan istilah sogok atau uang pelicin. Namun suap tidak terbatas hanya pada uang, tetapi dapat berbentuk mobil, tanah, perhiasan, rumah, makanan dan minuman, emas, batu mulia, saham, dan lain sebagainya. Suap telah menjadi masalah yang serius dan kompleks. Suap berakar dan bercabang di seluruh masyarakat, baik di organisasi yang berorientasi keagamaan maupun sekuler. Dalam arti luas, suap mencakup praktek penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh. Sungguh memprihatinkan bahwa suap juga terjadi di masyarakat yang religius. Hal ini terjadi karena ajaran agama yang keliru dihayati. Suap adalah penyakit yang ditimbulkan oleh pemisahan ajaran agama dari perilaku keseharian manusia. Memang suap bisa saja dilakukan semua orang, baik yang beragama maupun yang tidak beragama. Tetapi ajaran-ajaran agama dengan jelas mengajarkan moralitas yang baik. Dengan jelas pula mengharamkan praktek-praktek suap dan sejenisnya. Allah tegas melarang praktek suap dan menggarisbawahi dua akibat dari suap, yaitu membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Tampaknya larangan mempraktekkan suap merupakan tema penting dalam Alkitab. Allah tidak hanya melarang, tetapi Alkitab menunjukkan bahwa Allah itu anti suap, sebagaimana yang dinyatakan dalam Ulangan 10 ayat 17. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Dan Allah akan menghukum orang yang melakukan suap. Mengapa orang melakukan suap? Jika Allah begitu melarang praktek suap, lalu apa yang menyebabkan orang melakukan suap?
Setidaknya ada dua alasan yang dapat diamati, yaitu pertama, keinginan untuk menjadi kaya dan memperoleh keuntungan yang besar dalam sekejap. Banyak orang ingin cepat kaya dan memiliki banyak harta benda, seperti rumah besar, mobil, dan perabot, serta pakaian mewah, dan lain sebagainya. Keinginan ini mendorong mereka untuk melakukan praktek suap. Kedua, kebiasaan atau gaya hidup yang salah dalam sebuah masyarakat. Hal ini dapat disebut sebagai budaya suap. Seseorang yang sejak lahir, balita, remaja, dan dewasa bertumbuh dalam situasi masyarakat yang mempraktekkan suap sebagai hal yang biasa. Tidak lagi merasa bahwa suap adalah sesuatu yang tidak benar. Dengan kata lain, suap bukanlah suatu dosa. Paulus menyikapkan bahwa cinta uang adalah motivasi di balik keinginan untuk menjadi kaya dengan menghalalkan segala cara, termasuk melalui praktek suap. Paulus mengingatkan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena itu, hindarilah hidup kita dari tindakan suap, karena itu tidak berkenan bagi Tuhan. Amin, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu tentang suap. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, selidikilah hati dan pikiran kami. Bersihkanlah hati dan pikiran kami agar kami tidak melakukan suap. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada saat ini kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Berkatilah obat-obat yang mereka makan agar mereka menjadi pulih, sembuh, dan sehat dari penyakitnya. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan. Berkatilah mereka, berikanlah juga kekuatan, kesehatan, dan kemampuan bagi mereka. Berikan juga berkat dan rezeki yang berlimpah bagi mereka dalam menjalani kehidupannya. Pada saat ini juga kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang akan melakukan aktivitas atau pekerjaan masing-masing Tuhan. Berkati, lindungi, sertailah mereka, berikan juga semangat dan kekuatan bagi mereka dalam mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami serahkan seluruh hidup kami pada hari ini. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Horas.